Sejarah perkebunan di hamparan Perak tidak terlepas dari yang namanya satu komoditas yang sangat penting dalam perjalanan sejarah. Hamparan Perak sebagai bagian dari wilayah Delhi menjadi salah satu kawasan penting dalam pengembangan industri perkebunan ini. Untuk mendukung operasional perkebunan, ribuan tenaga kerja didatangkan dari berbagai daerah, terutama Jawa, India, dan Tiongkok. Para pekerja ini bekerja keras dalam kondisi yang berat, seringkali menghadapi tekanan, diskriminasi, dan upah yang sangat rendah. Sistem kontrak kerja yang diterapkan seringkali mengikat para buruh dalam siklus utang dan kemiskinan. Di bawah kendali perusahaan-perusahaan seperti Delhi Maskapai, perkebunan di hamparan Perak berkembang pesat. Infrastruktur dibangun untuk mendukung kegiatan produksi dan distribusi. Jalur kereta api dan pelabuhan yang menghubungkan kawasan perkebunan dengan pelabuhan Belawan menjadi tulang punggung ekspor hasil bumi ke Eropa dan Amerika. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, pengelolaan perkebunan mengalami perubahan besar. Pada awal kemerdekaan, perkebunan-perkebunan yang sebelumnya dikuasai Belanda dinasionalisasi dan menjadi milik negara. Pemerintah Indonesia mengambil alih pengelolaan perkebunan melalui Perusahaan Negara Perkebunan atau PNP, yang kemudian berkembang menjadi PT Perkebunan Nusantara atau PTPN. Selain itu, masyarakat setempat mulai berperan aktif dalam pengelolaan tanah, baik melalui program reforma agraria maupun pengembangan koperasi petani. Namun, tantangan baru muncul, seperti modernisasi dan teknologi pertanian, fluktuasi harga komoditas dunia, dan isu lingkungan yang terkait dengan pengelolaan perkebunan besar. Saat ini, hamparan Perak tetap menjadi kawasan strategis dalam perekonomian Sumatera Utara. Komoditas seperti kelapa sawit dan karet masih menjadi andalan, sementara beberapa wilayahnya telah berkembang menjadi area pemukiman dan pusat perdagangan. Sejarah panjang perkebunan di hamparan Perak tidak hanya mencerminkan perubahan sosial ekonomi yang terjadi selama lebih dari 1 abad, tetapi juga mengingatkan kita bahwa pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan keadilan sosial.